Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan, juga sesuai keinginan. Hari ini sangat spesial sahabat harapan, karena di studio podcast Las Harfa ini luar biasa. Di tengah kesibukan jadwal yang padat ini, beliau masih bisa hadir untuk sama-sama menyapa sahabat harapan semua. Sudah hadir di studio, langsung saja akan Pak sapa-sapa. Ada AA Tubagus Udra Sangsana. Assalamualaikum Udra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Ayah? Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Udra, teman-teman yang hari ini menyaksikan di podcast Las Harfa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Yes, karena kita masih dalam suasana pagi. Selamat pagi buat teman-teman harapan dimanapun berada. Siap. Semoga sehat. Amin. Dan bahagia selalu. Amin, harus dong, harus bahagia. Bahagia itu harus nomor satu ya. Ini sebelum Faiz ngobrol banyak ya, sahabat harapan semua, Faiz akan memperkenalkan ini narasumber Faiz di pagi hari ini. Tentu namanya sudah tahu ya tadi ya, AA Tubagus Udra Sangsana. Ini merupakan Ketua Umum AMPI Provinsi Banten, kemudian juga Dewan Pembina ESI Kabupaten Serang atau e-sport ya, e-sport Kabupaten Serang, dan juga Dewan Penasehat HIPMI Kota Serang. Ya. Ini kalau Faiz bacain semuanya kurang lebih ada 86 jabatan. Banyak banget jabatannya sahabat harapan, jadi 3 aja lah ya. Oke, kalau mau bacain jabatan keburu dohor ini. Ini Audra, ini kan masih muda gitu kan Audra, masih mungkin usianya juga nggak beda jauh sama Faiz, tapi kok ininya banyak banget gitu titlenya. Ketum AMPI Banten, kemudian juga pengurus HIPMI, kemudian juga ESI. Ini bisa semua terkoordinasi dengan baik. Gimana rahasianya itu Audra? Memang perjalanan organisasi itu dari umur 18 tahun. 18 tahun siap. 18 tahun itu udah apa ya, udah seneng lah berorganisasi gitu, udah pengen berbuat, pengen berkarya gitu. Maksudnya apa sih yang kita bisa banggakan gitu kan dari Banten, khususnya Kota Serang gitu kan. Akhirnya mencobalah berorganisasi gitu. Pertama di himpunan mahasiswa. Yes, betul. Di himpunan mahasiswa tentunya. Terus yang kedua di umur 19 tahun itu udah menjabat sebagai Ketua IPSI Kota Serang. Wow, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Mau disuruh mau Faiz coba jurusnya, takut ini kamera pada pecah semua ya. Nggak usah lah mendingan ya. Iya. Jadi berangkat dari situ sih sebenarnya. Akhirnya abis itu dari IPSI terus jadi Ketua Umum HIPMI Kota Serang juga sempat gitu. Makanya sekarang kan udah jadi Dewan Pembina sebenarnya. Yes, betul. Ketua Dewan Pembina HIPMI Kota Serang karena pernah menjadi ketua sebelumnya. Betul. Ya akhirnya sekarang lah di AMPI Provinsi Banten. Wah, mantap. Ini luar biasa, banyak banget ya teman-teman sahabat harapan. Ini berangkat karena kecintaan terhadap organisasi dimulai dari umur 18 tahun. 18 tahun itu mungkin kelas berapa itu? Kelas 3 SMA ya? Atau semester 1 ya? Udah lulus lah. Udah lulus semester 1 lah, sudah mulai ikut organisasi dan akhirnya sampai dengan sekarang. Jatuh cinta dengan organisasi. Ini mungkin untuk AMPI kan masih terdengar agak sedikit, mohon maaf, awam ya, masyarakatnya masih AMPI itu apa gitu mungkin ya. Mungkin bisa dijelaskan secara sedikit aja AMPI itu apa, Audra? Jadi buat teman-teman harapan, AMPI itu Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, singkatannya itu. Gitu. Itu organisasi kepemudaan. Kebetulan AMPI Banten itu fokusnya itu di programnya di sosial, ekonomi kreatif, e-sport, dan juga pengembangan SDM pemuda khususnya gitu kan. Jadi kita fokus semua di situ. Berarti kalau yang nggak muda nggak boleh masuk organisasi itu ya? Enggak. Sesuai dengan namanya Angkatan Muda, bro. Jadi kalau yang usia udah 80 ke atas ya mohon maaf. Berarti semangatannya nggak cukup ya? Harus dibarengi dengan usia berarti ya? Iya. Misalkan semangat pengen masuk AMPI tapi usianya udah 85. Nggak boleh dong. Maksimal itu 45. Berarti ada batasannya juga ya? Ada batasan usia. Ada batasan usia untuk teman-teman yang masuk ke dalam organisasi AMPI. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, fokusnya di sosial, kemudian juga di kepemudaan, di e-sport tadi, dan juga satu lagi tadi
Ekonomi kreatif luar biasa. Itu anak muda semua sih sebenarnya ya. Iya. Yang eksekusi. Kalau sosial sama nih sama Harpa berarti beririsannya, sama-sama fokus di sosial. Iya. Audra, sebelum ngebahas tema kita hari ini tentang semangat dan juga bagaimana Audra berkontribusi untuk teman-teman muda di Kota Serang, Provinsi Banten sebelumnya. Ini mohon maaf, Audra kan terlahir dari orang tua yang hebat lah gitu ya di Kota Serang gitu, di Banten gitu kan. Orang tua yang mungkin banyak juga teman-teman yang sudah mengenal gitu kan orang tua Audra. Pertanyaan Faiz, beban nggak sih dilahirkan dari seorang ayah yang cukup hits gitu ya, sangat hits lah kalau di Kota Serang ya, karena Audra ini merupakan anak dari Pak Jaman ya, Audra ya, benar. Wali Kota Serang 2 periode waktu itu. Ya, ada sempet beban nggak sih terlahir dari seorang anak Pak Jaman atau seperti apa? Waktu dulu mikirnya beban kali ya. Tapi bebannya kan harus seperti bapak, harus seperti ayah gitu kan? Enggak juga sih, sebenarnya bebannya itu apa ya? Dulu jiwa muda. Jiwa muda ya, paham. Malah ada jiwa berontak, ada jiwa ini dulu memang apa ya? Adalah pasti merasa beban gitu kan. Cuman berjalannya waktu kesini seiring pendewasaan juga gue mikir gitu kan, orang itu banyak yang bukan tidak memiliki ya, masing-masing orang itu memiliki privilege gitu kan. Betul. Bagaimana kita memanfaatkan privilege itu untuk sesama gitu kan. Akhirnya gue berpikir ke situ, alhamdulillah sih nggak beban gitu. Maksud gue semua orang itu dilahirin dari mana aja pasti punya beban, bro, gitu kan. Yes, betul. Dari mana aja itu pasti punya beban gitu. Ya udah gitu. Berarti beban yang gue tanggung ini tanggung jawab yang gue tanggung itu, ya itu ya harus berbuat. Yes, mantap, luar biasa. Awalnya menjadi beban, tapi sekarang justru menjadi motivasi ya. Untuk setidaknya melakukan sesuatu seperti yang ayah lakukan gitu kan. Ada pesan khusus nggak sih, Audra, dari orang tua terutama kamu harus begini biasa? Enggak sih, kalau orang tua itu tipikalnya bebas aja gitu. Maksudnya nggak pernah harus begini. Ya yang penting benar. Gitu. Yang penting benar. Jadi orang baik. Yang penting jadi orang baik dan benar. Jadi nggak harus kamu harus begini nggak juga. Siap, Audra, ini kan masuk salah satu tokoh muda di Serang, di Banten yang sangat inspiratif ya. Ini terbukti teman-teman dari banyaknya organisasi kepemudaan, biasanya nama Audra itu kan masuk dalam list tuh kan. Ini bagaimana kalau tadi Faiz bertanya soal apakah memang bagaimana membagi waktunya, pertanyaan berikutnya, pernah nggak sih ada istilahnya kalau di dalam dunia maya itu sekarang haters ya mungkin ya. Itu kok banyak amat sih tuh si Audra jabatannya, emang semua bisa keurus ya? Pernah nggak sih ada selentingan kayak gitu? Atau biasanya kalau ada itu gimana cara menyikapinya? Mungkin ada kali ya, tapi nggak pernah denger dan bukan nggak pernah denger ya, maksudnya walaupun secara langsung pernah dipikirin gitu. Nggak pernah dipikirin sih. Ya pernah gitu. Ya justru kalau ngomongin haters nih, gue butuh haters baru, bro. Haters yang lama udah pada jadi temen. Jadi gue butuh haters baru lah gitu ya. Karena gini, sebenarnya adanya haters itu karena nggak mengenal aja sih. Karena nggak mengenal kita gitu. Setelah kenal, ya alhamdulillah gitu, jadi teman semua gitu pada akhirnya gitu. Jadi dulu sempat punya haters, tapi hatersnya udah jadi teman. Udah jadi teman, makanya butuh haters baru gitu. Siap, tapi benar juga sih yang tadi Audra sampaikan bahwa kebanyakan haters biasanya tidak mengenal itu secara lebih dekat. Jadi cuma ngeliat sekilas gitu kan, ini orangnya gini gitu. Ketika udah kenal, ya alhamdulillah. Dan itu banyak terjadi ya? Banyak terjadi lah. Mungkin semua orang juga merasakan gitu, bukan gua doang gitu ya. Justru sekarang pengen jadi haters ya. Jangan nyari teman ya. Iyalah, kan nyari haters itu untuk menjadi teman. Siap, Masya Allah, luar biasa. Audra, mungkin dari sudah hampir aktif di organisasi kepemudaan, kalau dari umur 18 tahun, artinya kalau sekarang 28 mungkin udah hampir 10 tahun gitu kan ya, mulai aktif di organisasi ini. Ada nggak sih mimpi secara pribadi di organisasi ingin seperti apa, atau Audra itu ingin seperti apa lagi ke depannya? Sebenarnya goalsnya itu di organisasi, ya apalagi yang gue pimpin sekarang di AMPI gitu ya, itu gue pengen ningkatin SDM kepemudaan gitu. Jadi supaya pemuda ini di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang itu bukan cuma jadi penonton. Yes. Gitu. Jadi kita bisa berbuat, kita bisa buktiin kok gitu. Kan banyak yang bilang contoh nih ya bro ya, ada investor masuk ke sini misalkan ke Kota Serang gitu.
buka usaha, buka perusahaan, tapi banyak ngambil tenaga kerja dari luar. Yes. Itu yang kita nggak mau gitu. Makanya gue preparein untuk SDM kita yang unggul gitu. Yes. SDM pemuda kita yang unggul gitu kan, ada bahasa pemuda masa kini pemimpin masa depan. Yes, gitu. betul. Minimalnya pemimpin keluarganya kan betul. gitu. Ya. Itu kan perlu persiapan, bro. Maksud gue perlu persiapan mental, perlu persiapan segala-galanya gitu. Itulah yang lagi gue dorong supaya Kota Serang ini pemudanya itu nggak cuma jadi penonton di kemudian hari gitu. Bahkan bisa berbuat untuk masyarakat banyak. Siap, artinya kalau pernyataan seorang Tubagus Udra Sengsana tadi seperti itu, artinya kalau untuk saat ini, kita berbicara saat ini nih, 2022 bulan Agustus ini sekarang ya, masih jadi penonton untuk saat ini, pemuda di Kota Serang? Enggak sih, kalau menurut gue gini, mungkin di beberapa sektor kita masih jadi penonton, tapi banyak juga pemuda kita yang memang sudah berbuat, bro, gitu. Jadi makanya gue dorong terus. Cuman belum maksimal mungkin ya? Belum maksimal, bahkan udah maksimal juga, tapi teruslah kita push to the limit gitu. Yang sudah maksimal kita jadikan contoh gitu. Oh ini nih role model kita di Kota Serang gitu, di Provinsi Banten ini gitu. Ayo kita bikin yang lebih baik lagi yang seperti ini. Siap. Di berbagai sektor ya, betul, di berbagai sektor. Gitu. Tapi justru mimpinya justru bukan mimpi secara pribadi tadi ya, tapi mimpi bagaimana pemuda di Kota Serang, di Banten ini agar tidak lagi menjadi penonton di kotanya sendiri gitu. Ya, gitu. Luar biasa teman-temannya. Karena ini siapa? Dari kakek gua dulu ya, dari almarhum kakek gua itu, keluarga kita itu pernah ngomong nih gitu kan. Sebaik-baiknya orang itu orang yang bermanfaat buat orang lain. Betul, siap. Itu juga diajarin ya sama agama Islam gitu kan. Ya jadi itu sih yang gue pegang gitu. Jadi ya kita kalau nggak bermanfaat buat orang lain. Kalau gue kasar nih ngomong ya bro ya. Kalau hidup cuma cari makan buat diri sendiri. Monyet juga makan. Bro. Betul ya. Monyet itu juga makan. Siap. Makanya itu maksud gue. Apalagi gue dikasih privilege lebih gitu ya. Betul. Makanya gue mikir apa sih yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu, buat sekitar gitu. Nggak usah yang cukup besar, minimal yang kecil-kecil aja dulu. Makanya gue ambil kepemudaan ini sebagai langkah gue untuk itu, bro. Siap. Semoga langkahnya dimudahkan. Audra. Amin. Ini luar biasa mimpi seorang Ketum AMPI Provinsi Banten agar bagaimana pemuda-pemuda di Serang, di Banten terutama ya, ini bisa produktif, tidak lagi menjadi pemuda-pemuda yang konsumtif, artinya hanya bisa membeli tidak bisa membuat gitu kan. Kan lebih bagus bisa membuat dan juga bisa membeli kan. Audra, ini kan kalau kita balik lagi ke silsilah keluarga. Audra kan memang asli orang Banten, lahir dan besar di Banten. Dan rasanya kalau asli orang Banten ini nggak mungkin dong yang namanya sama benda tajam itu berdarah gitu kan ya. Pasti kebal dong ya. Nanti setelah break kita coba ini teman-teman kreatif bakal ambil pisau, golok dan kawan-kawan, kita tes debus di sini ya. Siap. Kita break dulu setelah yang satu ini. Ya, sahabat harapan, tentunya masih di podcast Lasarva, dan pagi hari ini Faiz masih bersama narasumber Faiz yang luar biasa, Tubagus Udra Sengsana. Kalau tadi kan kita di segmen pertama sempet Faiz ngasih tantangan, karena kan Audra kan udah hampir 30 tahun di Provinsi Banten, lahir, tumbuh dan besar di Provinsi Banten. Artinya kalau sama benda-benda tajam udah biasa ya. Perlu nggak nih diambil nggak nih? Gue takut viral kayak Gus Samsudin. Jadi tim kreatif tolong coba ada golok nggak, kita ambil, kita tes nih Audra nih yang asli orang Banten. Soalnya kalau orang Banten tuh di luar Provinsi Banten udah sangat terkenal yang namanya debus ya. Tapi bisa dilihat sih di dokumentasi gue, maksudnya di beberapa acara, di pelantikan AMPI di mana gitu. Ya inilah, alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah kalau dan teruji lah. Siap. Alhamdulillah kalau sama benda tajam masih berdarah. Audra, kalau ngelihat di luar kita membahas soal organisasi kepemudaan yang Audra sekarang pimpin yang banyak banget gitu kan. Kalau Banten kan memang terkenal di luar Provinsi Bantennya sendiri dengan hal-hal yang mistik ya, termasuk debus tadi. Kalau Audra melihatnya seperti apa? Apakah ini menjadi sebuah kelebihan Provinsi Banten atau seperti apa Audra melihatnya? Jadi debus itu salah satu, untuk khususnya debus ya, gitu. Debus itu salah satu budaya kita, bro. Budaya Provinsi Banten itu yang harus dilestarikan menurut gua, gitu. Jadi bagus ya untuk hiburan lah, untuk hiburan masyarakat lah, bukan bukan mistisnya, bukan ininya gitu kan. Tapi
kita lestarikan itu sebagai budaya kita gitu. Yes. Budaya dari leluhur kita yang harus kita lestarikan gitu. Siap. Jadi memang harus ya dilestarikan. Harus dong. Berarti kalau dilestarikan kita bisa dong tes Audra sekarang. Siap, enggak. Audra tentu dalam organisasi Audra yang Audra pimpin saat ini kan ada visi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Kalau visi secara individu tadi Audra sudah menyampaikan agar bagaimana pemuda-pemuda di Kota Serang di Provinsi Banten tidak lagi menjadi penonton tapi menjadi pelaku gitu kan. Kalau untuk dari organisasi sendiri apakah memang seperti itu sama polanya atau seperti apa? Sama sih kalau gua jarang gitu ya mikirin goals jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Oke, caranya, how to-nya gue pikirin tuh yang gitu. Tapi kalau untuk secara global enggak sih, gue yang penting udahlah berbuat aja apapun itu. Gitu. Yang penting berbuat dan berbuat. Urusan hasil gimana nanti? Iya, hasil mah Allah yang atur. Siap. Yang penting kita berbuat sesuatu, lakukan yang terbaik. Mantap. Ini kan organisasi yang cukup besar nih, AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Artinya memang kalau untuk Provinsi Banten, Audra sebagai pemimpinnya gitu. Kalau untuk daerah-daerah lain juga tentu ada kan? AMPI Jakarta, Jawa Barat dan 34 provinsi. 34 provinsi. Biasanya kalau ngobrol tuh ngobrolin apa sih, Audra? Ini menarik nih soalnya nih. Pernah ketemu tentu Munas secara bersamaan teman-teman. Biasanya apa yang dibahas biasanya? Kemarin momen Munas itu yang di Bandung itu ngobrol biasa ya sih bro, sama-sama muda, sama-sama masih muda gitu kan, ngobrol ini biasa aja gitu, nggak ada yang khusus gitu ya, paling kita tukar pikiran untuk pembahasan program gitu, kayak dengan AMPI Bali gitu, kita erat dengan AMPI Bali gitu, itu kedepannya akan ada program yang kita kolaborasikan gitu. Apalagi sekarang kan di Bali sebentar lagi G20 ya kan, menjadi tuan rumah. Itu makanya kita juga berharap bahwa kita juga bisa belajar gitu dari yang Banten ini bisa belajar juga ke sana gitu. Siap, luar biasa. Gitu. Siap. Karena artinya kalau wisatanya di sana terkenal kan. Betul. Artinya kalau dari sisi program kerja antara AMPI Banten dan juga AMPI-AMPI yang ada di seluruh Indonesia 34 tadi itu apakah memang semuanya secara umum sama atau ada sedikit perbedaan? Enggak. Di setiap provinsi itu beda-beda. Jadi programnya itu enggak kayak dari ada ininya, ada garis merahnya, ada benang merahnya ada gitu. Tapi nggak sama gitu, tergantung kita membawa organisasi ini kemana. Gitu. Makanya yang tadi gue bilang, AMPI Banten itu fokusnya di sosial, ekonomi kreatif, e-sport dan pengembangan SDM. Mantap, luar biasa ya teman-temannya. Jadi 4 poin yang menjadi fokus teman-teman AMPI di Provinsi Banten yang tadi juga sudah Faiz sampaikan ya. Nah artinya kan kalau ketum itu kan harus hafal ya sama anggota. Ini Faiz ngasih challenge nih. Boleh. Coba sebutin 5 anggota yang kalau 5 sedikitan nggak sih teman-teman? Apa harus 100 ya? Kalau ini khawatir nih ketum, iya kalau 100 sampai khawatir nih ketum nih nggak hafal sama anggota-anggotanya kan, ini bahaya juga nih ya. 10 deh anggota AMPI Banten, pasti tahu lah 1. Tahu lah. Namanya dong. Ada Muhammad Faisal Abdul. Oke, 1. Ini yang ikut nih. Siap. Bro Randy. Siap, Randy. Terus Sidki, ada atlet balap. 4. Dede Lufiansa. Yoi. Baru jadi narsum juga di sini. Baru jadi narsum. Itu. 1 lagi deh. Fikran. Siap. Oke, lulus tes. Takutnya ketum nggak tahu anggota. Aduh bahaya. Insya Allah hafal. Siap. Nah, kalau tadi kan Faiz kasih challenge soal nama-nama anggota. Ini kan Audra kan asli orang Banten tentu tahu tempat wisata paling keren di Banten. 5 tempat wisata paling keren di Banten. 1. Anyer. 2. Tanjung Lesung. Anyer, Tanjung Lesung. Anyer banyak bro. Salah gue nyebut Anyer, harusnya gue nyebut tempat ya. Baru 2 nggak? Harus 5. Curug banyak bro di sini. Curug, oke. Curug. Air terjun itu kan banyak di sini. Gunung apa tuh namanya? Negeri di atas awan ya. Banten Lama. Negeri Awan, Banten Lama sama gunung apa tuh yang biasa dinaikin orang? Gunung Karang. Pulau Sari. Iya, ya nilainya 8 lah. Satu lagi challenge-nya nggak apa-apa ya. Boleh. 5 makanan khas Banten. Rabek 1. Sate Bandeng. Emping ya, khas Banten juga emping. 4. Apa lagi ya?
Rawon khas Banten nggak sih? Enggak ya? Enggak sih, rawon. Ketan bintul. Ketan bintul. Ketan bintul sama itu satu lagi tuh. Bro, apa? Balok. Uduk itu tuh. Uduk. Empal tuh. Empal gentong. Itu cuma ada di sini. Bukan empal gentong, uduk empal, Bro. Empal gentong mah Cirebon ya. Iya, empal gentong dari luar, tapi uduk empal itu asli Serang loh itu. Asli Serang, asli Banten. Oke, lulus. Ya nilainya 90 lah. Ya. 180 90. Audra, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Kelas Harpa hari ini. Mungkin terakhir Audra, sebelum kita closing, apa yang ingin Audra sampaikan untuk teman-teman anggota AMPI di Provinsi Banten, AMPI di Indonesia juga, atau untuk masyarakat Banten juga, apa yang ingin Audra sampaikan? Silakan. Ya. Tapi sebelum dijawab, Faiz, lihat updatean terakhir banyak banget ini turun ke masyarakat. Kayaknya 2024 nih. Itu nggak usah dijawab, itu mau iseng aja. Pengen jadi musisi yang terkenal, Bro. Saya turun ke masyarakat. Pengen jadi musisi makanya turun ke masyarakat sering ya. Berarti ke majelis taklim itu termasuk pengen jadi musisi ya? Insya Allah begitu. Niatnya begitu ya. Kita lihat aja nanti ya. Kita lihat aja nanti. Pesannya Audra, silakan. Ya, untuk teman-teman semua yang ada di Provinsi Banten, khususnya Kota Serang, saya sebagai Ketua AMPI ingin mengucapkan ya, apa ya? Bukan motivasi juga, Bro. Yes. Mengingatkan lah, betul. Gitu, saling mengingatkan agar terus berbuat baik terhadap sesama. Amin. Dan buat teman-teman yang pengen gabung di AMPI Banten, bisa hubungin IG gua, ataupun IG AMPI Banten. Siap. Gitu. Tinggal DM aja sekarang mah. Tinggal DM kok. Gampang ya. IG-nya Audra. Gua nggak pakai admin, gua sendiri yang balas. Jadi langsung balas ya. Langsung. Iyalah, masa follower 200 pakai admin. Follower 2 juta baru admin. 500, Bro. Oh, 500 ya. Tambah dikit lah, 300. Ntar kalau follower dikit juga ya. Soalnya kalau follower baru 500 mah yang nge-DM juga masih belum terlalu banyak. Iya. Kalau udah 2 juta tuh harus pakai admin. Tapi banyak, Bro, yang DM tapi nggak follow. Ada apa ya gue gitu. Siap, jangan lupa ya, kalau pengen ikut, teman-teman bisa langsung follow di IG pribadi TB Audra Sengsana ya, atau memang di AMPI Banten, teman-teman, dan harus terus berkarya ya Audra ya. Terima kasih banyak Audra sudah hadir di podcast Kelas Harpa. Sampai ketemu di lain waktu ya. Siap. Terima kasih banyak teman-teman. Closing dong Audra. Closing apa nih? Saya Faiz. Saya Tubagus Audra Sengsana. Siap. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Di copy dulu Audra. Tes dulu dong. Yo.